Kalau melihat Pak Prabowo nanti ya setelah 20 Oktober ini kan sah dilantik sebagai presiden. Nah, bagaimana melihat optimisme dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini? Pak Prabowo pertama sih ketika saya pertama ketemu lagi dengan dia setelah beberapa lama dalam masa kampanye kan nggak pernah karena berseberangan. Iya. Pasti tahu lah, semua orang tahu saya dengan kemarin dengan ada Pak Prabowo berseberangan. Tapi ketika saya ketemu dengan beliau, Gerindra adalah partai pertama yang memberikan dukungan kepada saya. Iya. Saya pun kalau Gerindra tidak dukung, saya tidak akan maju. Iya. Karena daerah itu tidak akan mungkin maju. Pemerintah daerah itu tidak akan mungkin bisa membangun daerahnya tanpa ada kedekatan tertentu dengan presiden. Iya, iya. Nah, artinya ketika saya bertemu beliau kan tahu saya, kenal saya. Terus kemudian tahu juga saya sama Anies. Ketika saya maju minta dukungan, sedikit tidak pernah menyinggung tentang pilpres. Iya, iya, iya. Artinya di situ kenegarawan dia. Ya, jiwa besar ya. Jiwa besar dia. Padahal bisa saja dalam kampanye saya terhadap Anies untuk menaikkan Anies, melebih-lebihkan Anies, mengurangi Pak Prabowo kan. Tapi apa yang selama ditakutkan orang Pak Prabowo akan jadi otoritas, menurut saya tidak. Iya. Dia dengan membangun komunikasi, merangkul sebuah partai, itu adalah satu bentuk kebesaran jiwa dia. Jadi bukan menendang, tapi merangkul. Ya itulah seyogyanya pemimpin harus seperti itu. Ya, dan itu mulai dari setelah menang kan orang semua ketakutan nih. Para aktivis ketakutan semua, di trauma semua. Bahkan profesor-profesor di kampus pun ketakutan kan. Nah, bisa jadi dulu waktu Pak Prabowo masih muda, iya, masih orde baru, sebagai prajurit dia hanya melaksanakan perintah. Iya, betul. Sebagai prajurit, iya, hanya bisa aja siap, iya, laksanakan. Apalagi dulu ada Sabta Marga ya. Iya. itu kitab suci mereka. Iya, iya. Nah, artinya saat itu kan Pak Prabowo ini dicap bengis, berlumuran tangan, darah tangan. Tapi bisa saja ada benarnya Mas, cerita lama itu. Dengan proses waktu, kedewasaan, dan beliau bukan lagi orang yang masih muda. Iya, iya. Akan sangat terlihat kedewasaan dia, kebijakan dia, kearifan beliau. Orang kan interaksi itu menentukan. Ya, nasionalisme dia. Jadi saya ingat betul itu ketika 2019 ya, saya mengatur pertemuan beliau dengan Pak Surya Paloh, dengan Mang Dasko. Itu komunikasinya oke banget sih sebenarnya. Nah, kemudian saya waktu debat ketemu apa karena nggak pernah kelihatan. Terus kemudian ketemu oleh kepala terpilih, nggak ada berubah. Iya. Justru semakin bijaksana. Yang saya ingat itu begini Bang, ketika saya bertemu beliau, nggak lama rekomendasi tanda tangan oleh beliau, terus terjabat tangan. Saya tanya, Pak, pesan buat saya apa? Kalau kamu terpilih jadi gubernur, kamu jangan makan uang rakyat. Siap. Iya. Hanya itu satu saja. Tidak ada pesan untuk kepentingan partai, nggak ada. Kamu jadi gubernur, kamu jangan makan uang rakyat. Dan ultimatum dia itu nampaknya untuk seluruh calon gubernur. Seluruh gubernur setelah saya tanya, ternyata itu berlaku untuk semuanya. Luar biasa. Artinya komitmen kebangsaan seperti itu. Cuma memang pasti dengan Pak Jokowi berbeda. Iya. Pak Jokowi lahir dari Solo, di lingkungan yang begitu tata krama, halus. Iya. Dengan Pak Prabowo besar dengan didikan tentara bos. Iya. Ya pasti beda gayanya, tapi kepribadian juga insya Allah. Iya. Nah saya yakin hubungan mereka akan terjalin dengan bagus. Dan Pak Jokowi kan juga kalau kita lihat ya merangkul setelah menang partai-partai yang tidak mendukung dia semua diajak masuk kabinet kan. Termasuk Gerindra kan? Ya, Prabowo. Iya. Itu pasti kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dukungan Pak Prabowo kemarin pada beliau itu sangat besar. Iya. Untuk membuat mengatakan dia jadi terpilih. Jadi terpilihnya Pak Prabowo itu kan
campur tangan beliau, Iya, iya. dukungan beliau itu juga besar, ya kan? Nah, artinya teruji lagi bahwa Pak Jokowi juga nggak mendendam, merangkul. Kan kalau Pak Jokowi itu pendendam nggak mungkin dikasih kesempatan kan? Iya, iya. Nah, artinya bahwa ya makanya saya bilang tadi bahwa hubungan ini kita berharap akan Terus berlanjut. terus berlanjut karena itu untuk kepentingan bangsa. Iya. Jadi bersatunya mereka dalam waktu yang cukup panjang membuat situasi politik Kondusif. kondusif, pembangunan akan berjalan baik dan masyarakat akan lebih menikmati itu. Kita sebenarnya sudah 80% itu bahagia ya, karena ada Pak Jokowi, Pak SBY, Iya. Pak Prabowo sudah bersama-sama. Sama Tinggalkan 20% lagi tunggu Bu Mega nih. kemesraan ini akan menjadi sempurna. Ah, Tapi kemesraannya cepat berlalu. Ya kan? Jangan nanti sebelum mesra sebelum dilantik. Ya kita berharap kemesraan ini akan selamanya Iya. supaya masyarakat menjadi lebih bahagia. Iya. Kan begitu kan? Nah, karena selama ini kan yang ditakutin orang ketika menjadi presiden. terjadi keretakan, kerenganan. Nah, kalau supaya itu tidak terjadi, dua belah pihak harus Ya. bisa menahan diri. Yang paling penting kan harus diketahui semua usul dan pandangan diterima, tapi eksekusi tetap pada presiden. Ya iya, jadi boleh 100 usul dimasukkan, Iya, iya. tapi tidak perlu berkuar-kuar di luar. Iya. Ya kan, kalau mau memberikan masukan, mulai secara bisik-bisik. Itu ingat saya ada orang-orang bilang dulu kasih masukan ke Pak Jokowi ya. Iya. Ya sudah, itu tentang sendiri kan. Iya, iya. Jadi nggak usah diomong-omong. Oh, nah ya. Ya, supaya wibawa presiden itu nggak terganggu. Iya, iya. Kalau kita memberikan rasa hormat, menghormati jabatannya, ya pasti akan lebih terjaga panjang, kehormatannya terjaga. Tapi presiden juga jangan juga presiden 24 jam. Ya kan? Iya. Supaya ada juga kesempatan masuk berdiskusi seperti ini kan. Iya, iya. Saya kira Pak Prabowo itu seperti Pak Jokowi juga suka berdialog ya, Iya, diskusi, mendapat masukan ya. iya, dan orangnya tulus. Iya. Ya, artinya saya nggak mau bicara tentang orang karena saya salah satu orang yang takut dulu. Ketika saya kan di garis terdepannya Mas Anies, Iya, iya, iya. tapi ketika saya bertemu beliau menghilangkan semua itu. Luar Ya, biasa. jadi teman-teman yang lain yang dulu menuduh Pak Prabowo begini, minta maaf, istighfar lah kalian. Iya, iya. Gitu. Seperti itu. Iya. Mungkin gini, kita kalau udah sampai ke istighfar ini, mungkin pembicaraan kita Ya. harus kita tutup dulu. Oke. Tapi kan nanti kita lain waktu akan Oh. kita lanjutkan. Saya ini Bang Sulfani salah satu orang yang punya hak untuk memerintah saya. Selama tidak sibuk ya. Ya, pokoknya kalau ya kita memang beberapa kali janjian ya.